Shalom, puji Tuhan pemirsa Shalom. The Safe Ministry dimanapun berada, kami sangat senang dan bersuka cita bisa bertemu lagi dengan pemirsa di channel The Safe Ministry di mana kami kaum para awam yang senang berdiskusi Alkitab melalui pelajaran sekolah Sabat. Dan pada kali ini kita sudah masuk ke triwulan baru di tahun 2026, triwulan yang kedua, dan kita mendapatkan satu topik baru yang akan kita pelajarin sepanjang 3 bulan ke depan, yaitu bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Dan sebagai topik pertama di triwulan baru ini yaitu berjudul Cek Realitas. Sebelum kita masuk lebih detail lagi dari pelajaran ke pelajaran, kita akan buka dengan doa, saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa atas satu pelajaran indah yang Kau telah berikan kepada kami, untuk kami pelajari, untuk kami nikmati, untuk kami diskusikan. Bantu kami untuk bisa mengerti seperti apa yang Engkau ingin kami mengerti dan Engkau ingin kami untuk pelajari. Bantu kami Bapa, berikan rahmat daripada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik, kita akan mendengarkan pengantar akan pelajaran minggu ini oleh Pak Tobing. Baik, terima kasih Saudari Beatrice. Pemirsa The Safe Ministry, kita akan memeriksa atau mencek realita kita seperti apa, terutama hubungan kita dengan Allah pada saat ini. Sebelumnya kita coba baca ayat hafalan, Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ya, jadi ini ayat hafalannya saya kira sudah sangat mewakili pemikiran di pelajaran sekolah Sabat dalam satu minggu ini. Ya, jadi kita dalam satu minggu ini akan diajak untuk ya mungkin introspeksi atau melakukan evaluasi ya. Seperti apa sekarang gambaran hubungan kita dengan Allah. Seberapa kuat gitu ya. Apakah masih kuat? Apakah kita masih punya waktu luang untuk berinvestasi, membangun dan membina hubungan kita dengan Allah? Jika iya, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk investasi ini? Lalu yang lainnya adalah setelah kita membangun hubungan itu, apakah kita juga terdorong untuk apa? Membagikan ke orang lain ya mengenai hubungan kita dengan Allah, atau malah sebaliknya ya. Jangan-jangan malah semakin lemah hubungan kita. Kalaupun ya bisa saja hubungan itu masih ada. Ya bisa saja ya sama seperti kita sama teman ya hubungan masih ada tapi bisa saja tidak intens. Ya tidak intens berkomunikasi. Ya kadangkala ya mungkin pemirsa The Safe Ministry dan para panelis di sini bisa juga kita punya pengalaman ada teman kita ya hanya menghubungi kita ketika dia perlu ya waktu tidak ada keperluan tidak menghubungin ya waktu mau minta bantuan menghubungin bisa saja juga kita seperti itu kepada Tuhan ya waktu kita nggak ada perlu nggak ada kita menghubungin tapi begitu kita ada keperluan lalu kita kusuk mencari-cari Tuhan gitu ya. Nah, jadi ya sama bisa saja seperti itu juga. Nah, itu yang mungkin hubungan kita seperti yang dituliskan di Wahyu 3:16 itulah hubungan yang suam-suam kuku ya. Nggak panas, nggak dingin ya. Nggak panas, nggak dingin. Nah, jadi ini pelajaran kita dalam satu minggu ini nanti kita diminta untuk secara jujur ya, secara jujur kita coba cek realita kenyataan yang ada seperti apa sih ternyata selama ini hubungan kita dengan Allah. Apakah masih kuat atau suam-suam kuku ya. Ini nanti yang akan kita pelajari dalam satu minggu ini kondisinya seperti apa lalu bagaimana supaya nanti bagaimana supaya nanti hubungannya kita dengan Allah tetap berjalan dengan baik dan seperti apa sikapnya kepada kita. Demikian pemirsa DC Ministry sebagai pengantar bagi kita.
Baik, terima kasih Pak Tobing. Sebagai topik pertama kita pada pelajaran minggu ini berjudul Kondisi Kita. Ini pelajaran menggambarkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan apa yang harus kita lakukan agar ada hubungan yang kuat dengan Tuhan. Kita akan mendengarkan penjelasannya dari Pak Tobing. Silakan Pak Tobing. Baik, dalam hari ini kita diberikan petunjuk, ya, diberikan petunjuk di Wahyu 3, ya. Wahyu 3 ayat 14 sampai 17. Kita coba selidiki bersama-sama, itulah nanti yang akan menggambarkan kondisi kita sesungguhnya dan siapa Allah itu sendiri. Kita coba sama-sama selidiki dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Apa dikatakan? Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, Allah bilang kepada kita inilah realitasnya ya. Jadi kalau dikatakan cek realita, inilah realita kita. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ya, jadi kita ini nggak punya warna, nggak punya sikap yang jelas. Dingin sekalian atau panas sekalian. Ya, lalu ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wah, ini ya Allah bilang aku akan memuntahkan engkau. Karena engkau berkata, ya, ini realita yang boleh dikatakan kita pongah sekali ya, nggak tahu diri sekali ya. Di ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Kita lihat gapnya, kita lihat ada perbedaan yang jauh. Menurut kita, menurut kita, oh saya kaya, ya, dan saya nggak ada butuh apa-apa lagi, ya, saya nggak ada butuh apa-apa lagi. Lalu dikatakan lagi, ya, saya tidak kekurangan apa-apa. Tapi Allah bilang, padahal kamu nggak tahu bahwa engkau melarat nih, bayangkan. Kita ngaku kaya, padahal sebenarnya kita miskin di mata Tuhan. Dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Kita bilang kita nggak butuh apa-apa. Kalau kita bilang kita malang, miskin, buta, dan telanjang, kita butuh penglihatan. Kita butuh apa? Pakaian. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku apa? Emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi melihat. Ya, inilah pemirsa The Safe Ministry, ya, yang menjadi kenyataan bagi realita kondisi kita pada saat ini. Ini bayangkan kita punya sudut pandang, kita bilang saya nggak butuh apa-apa lagi, saya udah sempurna, sudah cukup lah gitu ya, sudah cukup. Ya mungkin ya katakan misalnya kita sesama pembelajar firman Tuhan, ya para pemirsa The Safe Ministry. Mungkin kita pikir hanya baca ini atau mungkin pemirsa hanya dengar penjelasan dari The Safe Ministry, cukup itu sudah. Ya, tapi sebenarnya tidak. Ya, kita justru ya jauh lebih butuh, butuh lebih daripada itu. Kalau saja kita bisa mengasihi dan kita hidup untuk Yesus sepenuh hati, ya, itu akan jauh lebih baik daripada suam-suam kuku. Yesus bilang apa? Dia akan memuntahkan kita. Ya, dia akan memuntahkan kita. Ini memuntahkan artinya apa? Dia akan buang, maksudnya dia akan buang kita dalam artian dia akan buka semua keadaan kita, kondisi kita, supaya kita sadar. Ya, oleh karena itu dikasih nasihat di ayat 18 sampai 19. Aku menasihatkan supaya engkau apa? Membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan. Jadi kalau zaman dulu
Membeli itu persepsinya sama dengan barter, Saudari Beatrice. Karena belum ada kayak sekarang, kita bayar pakai uang, lalu barang apa yang kita minta kita tinggal ambil. Kalau dulu konteks membeli itu di image ketika tulisan ini dikeluarkan itu barter. Artinya Tuhan mau melakukan pertukaran. Tuhan bilang ya, Tuhan bilang keapatisanmu itu ya, keapatisanmu ini saya tukar dengan apa? Dengan emas, ya, dengan pakaian putih. Ya, pakaian putih apa sih? Pakaian itu kan melambangkan apa? Pribadi kita, ya. Pakaian ini melambangkan kelakuan kita dan salep matanya ini artinya apa? Kita buta tapi merasa melihat, ya. Kita sebenarnya tidak melihat tapi merasa mengetahui banyak hal. Kita kita sebenarnya sangat istilah anak Gen Z sekarang cupet sebenarnya, tapi merasa kayak tahu semua, ya. Maka Tuhan kasih ini loh, saya kasih salep mata biar matamu kebuka, biar kamu tahu kamu ini siapa. Dan ini aku kasih, ini aku tutup sama jubah, ya, sama jubah. Supaya apa? Ketelanjangan kita itu ditutupi oleh apa? Kebenaran Allah. Ketelanjangan kita itu maksudnya apa? Namanya ketelanjangan. Sebenarnya terbuka semua kesalahan kita, kekurangan kita, kejahatan kita. Tapi kita itu merasa apa? Merasa sudah cukup sempurna, ya, nggak ada lagi yang kurang. Maka Tuhan kasih jubahnya untuk menutup kita. Dia ingin mata kita benar-benar terbuka melihat hubungan kita yang sebenarnya. Jadi pemirsa The Save Ministry, ya, ini adalah nasihat kepada jemaat Laodikia. Ini persislah realitas yang kita alami. Ya, yang jadi persoalan adalah kadangkala yaitu yang jadi persoalan kita merasa melihat padahal buta. Kita merasa cukup padahal miskin. Kita merasa sejahtera padahal kita malang ini. Ya, kita merasa bahwa kita semuanya kebuka, ya, malu sebenarnya, tapi kita sampai tidak sadar bahwa kita ini, ya, bahwa kita ini punya sesuatu yang kita harusnya malu untuk kita tunjukkan. Tapi lalu datanglah Allah. Ini aku tawarkan solusinya, ya. Belilah emas daripadaku, ya, pakaian putih dan pakailah salep mata yang ditawarkan Allah. Inilah kondisi kita, Saudari Beatrice dan pemirsa The Save Ministry, yang menjadi apa ya, kita tidak bisa denial, menyangkal kondisi itu. Nah, yang repot adalah kalau kita tetap menyangkal. Enggak, kita udah apa sih kurangnya kita? Wah, saya rajin gereja, saya rajin begini, kami sudah jadi Advent. Ya nggak ada lagi, apalagi kurangnya. Nah, kalau sampai denial, repot ini. Salep matanya nggak kita pakai, ya mata kita tetap buta tapi merasa melihat. Demikian Saudari Beatrice dan pemirsa di Save Ministry. Baik, Pak Tobing. Topik selanjutnya yang akan kita bahas bersama-sama yaitu berjudul Teguran Pertobatan dan Upah. Ketika Tuhan melihat kondisi kita, Tuhan akan menegur dan membuat kita bertobat dan kita akan mendapatkan upah. Kita akan mendengarkan lebih lengkap lagi dari Pak Fajar. Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih Beatrice. Save Ministry. Kalau kita sudah cek kondisi kita sebagai manusia, sebetulnya kita memang penuh dengan kelemahan ya. Ya, setengah-setengah. Kemudian tidak mau bertobat. Dan ini adalah nasihat yang terbaik daripada Tuhan ya. Daripada Tuhan. Bahkan Yesus sendiri memberikan satu teguran yang sangat keras dalam Wahyu 3 ayat yang ke-19, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar ya. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi ini sebetulnya kerinduan ya, kerinduan daripada Yesus sendiri kepada umat-umat manusia khususnya di jemaat Laodikia. Dan ini berhubungan sekali dengan kondisi umat Tuhan pada saat ini. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Kerinduan daripada Tuhan Yesus menginginkan kepada kita semuanya untuk merelakan hati kita untuk bertobat.
Kadang-kadang seperti tadi disampaikan oleh panelis saudara Elvin, kita itu mau berhubungan dengan seseorang itu kalau lagi butuh. Kalau lagi nggak butuh, kita tidak tidak menginginkannya. Seperti halnya itu, kadang-kadang kita kalau lagi dalam kondisi yang stabil gitu ya, kita seakan-akan kita tidak butuh Tuhan Yesus. Namun pada saat kita ada di titik yang rawan, kita justru mencari Dia. Kadang kita memerlukan Dia, pertolongan daripada Tuhan itu sendiri. Nah, Yesus memberikan saran bagi umat-umat Tuhan untuk saat ini, bertobatlah dan relakan hatimu untuk bertobat, kemudian cobalah dekat dengan Tuhan. Memang sih kerinduan daripada Tuhan Yesus sendiri sangat begitu dalam ya untuk umat manusia. Dia menginginkan hubungan yang jauh lebih kuat, bukan hanya setengah-setengah saja ya, tetapi memiliki satu hubungan yang sangat begitu erat ya, sangat begitu erat. Yang dia butuhkan hanyalah hati ya, hati yang mau mendengar, hati yang mau mendengar, dia mau bertobat. Kadang-kadang kalau kita tidak tahu apa yang menjadi kesalahan kita, kita tidak tahu kita harus bertobat seperti apa. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita. Sebetulnya itu demi kebaikan kita sendiri ya. Dan meminta kita untuk selalu bertobat setiap hari. Tetapi kita tidak akan bisa bertobat kecuali kita menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Dia sudah memberitahukan kepada kita dengan jelas apa yang salah. Kita berpikir bahwa kita adalah umat Tuhan yang ya udah cukup lah. Kerohanian saya sudah cukup. Kemudian saya adalah ya saya tidak membutuhkan pertolongan daripada Yesus. Padahal sebenarnya kita itu adalah umat Tuhan yang sangat melarat, miskin, buta, dan telanjang. Ada satu janji Yesus kepada umat manusia dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Ini janji Tuhan yang kelihatannya memang bagus ya. Kelihatan memang bagus. Bahwa ada satu kerinduan daripada Tuhan. Dia mau menyediakan waktunya apabila kita mau mendengar suaranya dan membukakan pintu hati kita untuk Yesus masuk di dalam hati kita, maka dia menyediakan satu tempat bagi kita untuk makan bersama-sama. Memang sih kelihatannya sangat begitu indah dan luar biasa ya. Namun Allah Bapa kita rindu dan ingin duduk bersama dengan kita untuk makan bersama-sama dengan Dia, menginginkan satu hubungan yang terbuka, pembicaraan yang begitu hangat sambil menikmati satu sajian makanan bersama-sama dengan Yesus. Yesus memiliki satu kerinduan ya, memiliki satu hubungan seperti halnya hubungan dia dengan Tuhan, begitu juga hubungan dia dengan umat manusia. Oleh karena itu, pemirsa The Safe Ministry, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Yang pertama adalah pada dasarnya Yesus memiliki satu kerinduan, memiliki satu hubungan agar kita bisa menjalin hubungan yang begitu erat dan intim bersama dengan umatnya. Yesus menunggu kesediaan kita untuk mau membuka hati kita dan dia siap untuk menolong dan menyediakan satu tempat bagi kita. Yang ketiga adalah Yesus memiliki satu hubungan yang begitu dalam dengan Allah Bapa, dia juga memiliki satu hubungan juga kerinduan dia kepada umat manusia. Demikian Beatrice dan pemirsa The Same Ministry. Baik, Pak Fajar. Di pembahasan berikutnya, ketika kita tahu bahwa kondisi kita yang memang suam-suam kuku, ada satu hal yang memang Tuhan Allah selalu berikan kepada kita, yaitu kasih yang tak berkesudahan. Kasih seperti apa yang Tuhan selalu berikan kepada kita untuk membantu kita keluar dari suam-suam kuku tersebut. Silakan Pak Tobi. Iya, kasih seperti apa yang diberikan Tuhan untuk membantu kita keluar dari suam-suam kuki ini, saya pikir pertanyaan mendasar bagi kita untuk menjawab pelajaran hari ini. Jadi memang begitu
Allah menggambarkan kondisi kita yang sangat apatis itu, Allah tidak menertawakan atau tidak meninggalkan kita atau Allah tidak mempedulikan begitu saja, tapi Allah memberi jalan keluar, ya kan? Allah bilang barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku. Artinya Allah memang sudah menyediakan satu sekian, ya, diizinkan kita untuk apa? Keluar dari kondisi suam-suam kuku itu sehingga kita menjadi pemenang dan Allah akan dudukkan nanti di tahtanya. Hanya pertanyaannya kan, ya, bagi kita yang tidak menyadari bahwa kondisi kita lemah itu kan sulit sekali disadarkan. Ya, misalnya bayangkanlah misalnya saudari Beatrice sebagai contoh, kita punya teman dia sebenarnya punya persoalan psikologis misalnya, ya, tapi dia nggak merasa bahwa dia punya persoalan. Orang-orang di sekitarnya bilang, kamu harusnya cari bantuan. Nah, tapi dia bilang, apa nggak ada masalah sama aku. Nah, ini kan repot itu. Sama seperti kayak orang Israel dulu. Orang Israel dulu atas inisiatif Allah dibawa keluar dari tanah Mesir. Mereka merasa sudah keluar, sudah nyebrang Laut Merah pun, mereka merasa ngapain sih kami dibawa keluar dari Musa bawa kami ke sini. Nah, ini memang yang jadi persoalan ketika kita apa? Ketika kita tidak menyadari itu. Nah, sekarang kasih yang seperti apa? Nah, hal yang luar biasanya, ya, dengan di mana Yesus paham betul kondisi kita itu, ya, maka satu solusi yang memang solusi paling ampuh dan memang satu-satunya solusi, dia tawarkan apa? Dia tawarkan dirinya mati untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Memang itulah solusinya. Nah, sekarang kita yang ditunggu adalah apa respon kita terhadap undangan Allah itu. Ya, apa respon kita? Allah mengajak kita agar kita apa? Mengikat perjanjian dengannya. Dan inilah memang yang boleh dikatakan di seluruh pembahasan Alkitab, tema terbesar di Alkitab adalah bagaimana kita mau mengikat perjanjian dengan Allah yang penuh kasih itu. Ketika kita tidak menyadari bahwa kita memerlukan mengikat perjanjian dengan Allah itu, memang sulit kita akan mendapatkan apa? Kelepasan. Sulit kita menjadi orang yang panas sekalian atau dingin sekalian, ya. Nah, kita coba, ya, lihat di sepanjang tulisan Alkitab bagaimana cara Allah berinteraksi dengan kita, dengan manusia, dengan cara yang berbeda di situasi yang berbeda, yang semuanya itu menunjukkan, ya, bukti kasih Allah kepada apa? Kepada manusia. Kalau kita coba lihat beberapa ayat, ya, misalnya di Kejadian 2 ayat 7, bagaimana Allah menjadikan manusia dari debu tanah. Lalu tidak berapa lama setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita coba baca di Kejadian 3 8 sampai 10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ayat 9, tetapi Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ya, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang sebab aku bersembunyi. Pemirsa The Save Ministry, apa pesan yang disampaikan di dalam ayat ini? Tadi pertanyaan saudari Beatrice, kasih yang seperti apa yang Allah tawarkan? Kita lihat sejak awal, begitu manusia berdosa, ya, Allah yang sibuk mencari mereka. Sudah dicari pun masih sembunyi, ya. Sudah tahu pun masih lagi apa? Masih lagi ngeles. Ya, tapi ini bukti kasih, ya, bukti kasih yang Tuhan tunjukkan. Allah, ya, ketika manusia berdosa Tuhan mencari mereka. Lalu di ayat yang lain Kejadian 5 ayat 24, ketika Allah melihat bagaimana Henok hidup bergaul dengan Allah, ya, tinggal sedikit langkah lagi Allah apa? Allah angkat Henok ke sorga. Di ayat yang lain Kejadian 6 ayat 13, ketika Allah melihat kejahatan begitu luar biasa, Allah menunjukkan kasih-Nya, ya, supaya manusia itu bertobat. Maka Tuhan bilang kepada
kepada Nuh, aku akan mengakhiri ini semua, dunia yang jahat ini. Tapi kamu khotbahin dulu mereka, kasih tahu mereka. Dikasih waktu 120 tahun untuk bertobat. Ya, tapi akhirnya mereka nggak terima. Ya, bukan kurang waktu. Jadi ini bukan pembinasaan massal yang tiba-tiba 120 tahun si Nuh ya menyadarkan, ya sangat lama, berapa berapa generasi itu ya. Lalu di Kejadian 12 ayat 1 sampai 4, ya bagaimana Allah melalui hambanya Abram ya menunjukkan kasihnya. Coba kalau kita kita coba baca Kejadian 12 ya ayat 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu ya dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Apa yang Allah bilang kepada Abram? Tuhan memberikan 7 janji. Ya, 7 janji sekaligus ini adalah menjadi berkat. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini janji pertama. Inilah bukti kasih Allah yang pertama. Yang kedua, dan memberkati engkau. Ya, memberkati engkau. Yang ketiga, serta membuat namamu masyhur. Ya, dan keempat, dan engkau akan menjadi berkat. Ya, kelima, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Keenam, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ya, lalu dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini ini salah satu contoh bagaimana Allah berinteraksi ya kepada hamba-hambanya, ya bagaimana agar agar semua manusia ini sebenarnya apa? Sebenarnya terberkati. Lalu di Tuhan juga menunjukkan kasihnya, lalu Tuhan apa? Memberikan memberikan aturan hidup ya yaitu melalui 10 hukum. Musa turun dari Gunung Sinai membawa 2 loh batu, wajahnya bersinar. Sebenarnya supaya apa? Ya supaya hidupnya orang Israel itu teratur, terikat kepada Allah. Itu bukti bagaimana Allah memelihara, ya memaintain hubungan Allah dengan kita. Hanya ya, hanya ya kembali. Ya, kembali ini tergantung respons kita. Dari dulu, dari dulu di dalam sejarah, ya di dalam sejarah Allah sejak dulu yang selalu menunjukkan kerinduannya dekat dengan kita. Tapi pertanyaan, apakah kita ingin dekat atau apakah kita menyadari bahwa kita perlu dekat dengan Allah? Itu yang jadi masalah. Seperti yang kita katakan tadi, kadangkala kita mau dekat kepada Allah hanya pada waktu pas susah, pada waktu butuh baru kita cari. Ketika nggak butuh ya nggak cari. Sama seperti kita apa? Kita berteman. Ya, ketika kita punya teman, punya sahabat yang hanya menghubungi waktu dia butuh, ini sahabat yang mengerikan ini. Ya kan? Kalau dia tiba-tiba tanya kabar kita berarti dia udah meminta bantuan nih. Ya kan? Ketika dia lagi sejahtera hidupnya, nggak ada tanya kabar kita. Nah, demikian juga kita kepada Allah. Ya, demikian juga. Nah, sekarang pemirsa di Save Ministry, saya pikir ini satu pelajaran yang baik, di mana Allah lah yang selalu berinisiatif mencari kita, membangun hubungan yang baik, menarik agar hubungan kita lebih dekat selalu kepada kita. Dia yang selalu membangun, ya membangun dan membangun kembali terus hubungan kita yang sudah terputus itu. Nah, oleh karena itu pemirsa sekarang apa respons kita? Allah yang begitu berinisiatif. Ya, apakah menunggu kita susah dulu? Ya, ada satu nasihat dikatakan jangan sampai ya jangan sampai kita ditegur oleh sebuah peristiwa baru kita mencari apa? Mencari Tuhan. Itu yang menjadi pelajaran bagi kita hari ini sudah di Betes dan pemirsa. Baik, Pak Tobing. Di pelajaran berikutnya, yaitu berjudul Tinggal, kita akan mempelajari apa artinya tinggal dalam Kristus. Dan hal seperti apa sih yang harus kita lakukan agar kita bisa tinggal dalam. Baik, Beatrice dan pemirsa The Same Ministry, apa yang mesti harus kita lakukan ya? Maksud dari tinggal di dalam Kristus. Ini saya teringat akan peristiwa bagaimana di ruang atas. Jadi setelah mereka mengadakan perjamuan suci murid-murid Tuhan Yesus dan pembicaraan terakhir bersama dengan Yesus itu sangat begitu dalam. Yesus memberikan satu ilustrasi mengenai pokok anggur yang benar ya.
mengenai pokok anggur yang benar. Dan dia katakan bahwa aku adalah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kemudian dia juga melanjutkan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan pembicaraan ini sangat begitu dalam ya. Dan saya pikir murid-murid Tuhan Yesus tidak menyadari apa maksud dari kata-kata Tuhan Yesus itu tinggal di dalam dia, kemudian ilustrasi mengenai pokok anggur dan murid-muridnya itu adalah ranting-rantingnya. Sementara Tuhan Yesus sedang bersiap-siap untuk menghadapi masa-masa yang sangat sulit ya menuju kematiannya. Tapi kerinduan daripada Tuhan Yesus menginginkan murid-muridnya untuk tetap tinggal di dalam Dia. Dan maksud dari pada Yesus itu mengatakan dalam ayat 6 ya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Namun, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Ini adalah kerinduan Yesus ya, supaya kita sebagai umat Tuhan itu yang dinyatakan tadi sebagai ranting-rantingnya, agar tetap terhubung dengan anggur pokok anggur yang benar, supaya kita tetap tinggal di dalam Dia dan Dia akan tinggal di dalam kita. Hampir kurang lebih Yesus menyampaikan perkataan tinggal itu ada lebih dari 10 kali ya. Artinya kalau lebih daripada dua kata-kata yang diulang, itu berarti sesuatu yang sangat penting dan menjadi satu perhatian utama bagi umat-umat Tuhan, bagi murid-muridnya, makna dan arti tinggal di dalam Yesus. Nah, pada saat Yesus itu menghadapi salib, Yesus tidak hanya menekankan betapa pentingnya di dalam Dia, tetapi juga menyatakan bahwa dengan jelas dan sederhana bagaimana hal itu dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Sebagai hasil dari tinggal bersama dengan Dia, maka kita akan berbuah, bertumbuh di dalam ranting kita. Kita tidak bisa berbuah dan bertumbuh dengan usaha kita sendiri. Namun itu diberikan ya, diberikan oleh pokok anggur supaya kita itu tetap ranting kita itu dapat berbuah, bertumbuh dan menghasilkan buah, dengan menghasilkan buah. Nah, pada akhirnya jika kita tidak tinggal di dalam Dia, artinya bahwa ranting itu tidak membutuhkan pertolongan dari pokok anggur, maka yang ada adalah ranting itu akan menjadi layu, kemudian mengering, dan pada akhirnya sebagai pengusaha atau bapak kita, dia akan memotong ranting itu. Apakah kita mau berbuah atau tidak, ranting-ranting itu tetap akan dipangkas. Ya, mengering ya, mengering. Artinya bahwa pada saat kita tidak memiliki satu hubungan dengan Tuhan, kerohanian kita itu layu, kerohanian kita itu mengering, tidak ada satu hubungan dengan Tuhan, maka yang ada bahwa kita terlepas dengan hubungan dengan Tuhan Allah Bapa kita. Yang ada adalah bahwa kita akan jauh dengan Allah Bapa kita, jauh dengan Tuhan kita, dan kita tidak bisa menghasilkan buah. Lain halnya, jika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, kita akan bertumbuh dalam iman, kemudian kita akan berbuah banyak. Dalam kehidupan kita itu kita menghasilkan buah. Artinya bahwa kehidupan kita itu menghasilkan sesuatu yang menyenangkan, yang menyegarkan, yang dapat dinikmati oleh orang lain. Ya, menghasilkan buah tentunya ya, dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai kepada orang lain. Nah, bagaimana kita bisa tinggal di dalam Dia kalau kita tidak selalu ya membaca firman Tuhan, berdoa setiap hari, itu tidak akan mungkin kita bisa bertumbuh. Yesus menginginkan bila mana kita tinggal di dalam Dia, maka kita akan bertumbuh, dan tentunya sebagai wujud rasa kasih kita kepada Allah Bapa kita, jika kita mengasihi Dia, maka kita mau menuruti akan perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya seperti apa?
Ya, kita mengasihi Allah Bapa kita maupun mengasihi kepada sesama manusia. Jadi ada dua maksud dari tinggal di dalam Dia, kita mengasihi Allah Bapa kita maupun kita mengasihi kepada sesama manusia. Nah, bila mana kita menjalani akan kehidupan seperti itu, maka kita dapat menyatakan satu hubungan yang sangat begitu dalam bersama dengan Yesus, dan kasih Yesus itu akan mengalir dalam kehidupan kita, dan kita bisa terapkan itu dalam kehidupan kita, dan kita bisa mengasihi kepada sesama manusia, dan terlebih mengasihi kepada Tuhan kita yang ada di kerajaan surga. Demikian Beatrice dan pemirsa di Safe Ministry. Baik, jika di topik sebelumnya kita membahas tentang tinggal di dalam Kristus, di topik ini pertanyaannya apakah kita benar-benar terhubung dengan pohon anggur? Mungkin kita terlihat sering pergi ke gereja, tapi apakah hati kita benar-benar terhubung dengan pohon anggur? Dan apa yang harus kita lakukan agar terjadi perhubungan ini? Silakan Pak. Menarik ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry, pertanyaan apakah kita terhubung dengan pokok anggur ini? Misalnya, ya kita menjalani apa yang aktivitas apa yang mesti kita harus lakukan setiap hari. Misalnya datang ke gereja, apakah itu merupakan satu hal rutinitas ya? Kemudian kita berdoa, apakah itu merupakan satu kebiasaan kita? Kalau kita tidak berdoa, seakan-akan bahwa itu kurang lengkap, kurang serg ya. Tetapi ada satu yang diinginkan oleh Kristus itu sendiri ya. Maksud dari tinggal di dalam Kristus, apakah hanya sekedar itu memiliki satu hubungan yang erat, atau hanya sekedar kita itu ya cukuplah kita hanya terhubung dengan Kristus, kita hanya bisa menjalankan segala aktivitas seperti biasanya. Sangat berbeda sekali ya, terhubung dengan pokok anggur yang benar maupun tinggal di dalam Kristus itu sendiri ya. Banyak sekali kita itu merasa bahwa apa yang kita lakukan itu merupakan satu kewajiban yang sangat melelahkan. Datang ke gereja, kemudian membawa persembahan, kemudian harus berdoa, kemudian menyanyi gitu ya. Tanpa ada satu kerinduan yang sangat dalam di dalam hati kita itu. Kadang-kadang kita itu hanya menjalankan di permukaan saja ya, di permukaan saja. Tidak dengan hati yang penuh dengan kerelaan hati ya. Ini sebetulnya kerelaan hati tanpa ada satu kesadaran yang begitu mendalam bahwa dengan kita melakukan hal itu tuh justru menambah satu tali kasih yang begitu erat dengan Kristus. Kadang-kadang kita itu hanya melakukan hanya sebagai hal yang rutinitas belaka ya, hanya melakukan sesuatu di permukaan saja tanpa ada pemikiran yang kenapa sih saya harus melakukan ini? Kenapa sih saya harus datang ke gereja? Kenapa sih saya harus harus berdoa gitu, harus berdoa. Bila mana kita menyadari bahwa kita membutuhkan satu hubungan yang lebih dalam, lebih intim dengan Yesus, maka kita akan melakukan semuanya itu penuh dengan sukacita. Bukan oleh karena kita disuruh ya, oleh orang tua kita. Kadang-kadang kita datang ke gereja ya karena disuruh ya, karena memang setiap hari Sabat kita harus datang ke gereja, kita bawa persembahan, persepuluhan, kita menyanyi ya, tanpa ada satu kerinduan yang sangat dalam. Kristus menginginkan satu hubungan yang timbal balik ya, bukan sekedar aturan hubungan yang dipilih tanpa kesadaran kita, melainkan dia menginginkan satu hubungan yang sangat dalam dengan kesadaran kita. Nah, bagaimana pertanyaannya sekarang ini? Bagaimana caranya supaya kita itu benar-benar terhubung dengan dia dan kita menyadari kita tidak melakukan semuanya itu hanya sebatas rutinitas saja. Ada satu nasihat yang terbaik daripada Tuhan. Dia mengirimkan yaitu Roh Kudus. Dan dia mengibaratkan getah di dalam pokok anggur itu, ibaratnya Roh Kudus dalam hidup kita. Barangkali ya, kita mungkin seperti ranting yang mati. Tetapi ketika kita memilih untuk meluangkan waktu bersama dengan Allah, Roh Kudus itu dicurahkan ke dalam diri kita. Seperti halnya getah dari akar dan menghidupkan kita kembali, sehingga kita mulai bertumbuh. Seperti halnya kita perlu membuat satu pilihan yang penuh dengan kesadaran yang begitu kuat ya, untuk tetap tinggal di dalam Kristus.
kita juga harus meminta Roh Kudus atau getah itu tuh mengalir di dalam kehidupan kita. Memang benar ya, Roh Kudus akan membawa pertumbuhan dan memastikan bahwa kita tetap hidup, bertumbuh, dan tetap terhubung dengan pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu kita perlu untuk meminta Roh Kudus setiap hari, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry, supaya dia akan mengutus roh penolong ini untuk membantu kita, menjadi penghibur bagi kita, untuk menyingkapkan, membuka siapa Yesus sebenarnya, dan menyadarkan kita akan dosa, kita mau bertobat ya, kita mau bertobat dan menuntun dalam kehidupan kita ke dalam sebuah kebenaran. Dan itulah yang diperlukan oleh umat Tuhan pada saat ini, ya Roh Kudus, Roh hujan akhir, supaya kita bersiap-siap untuk menanti akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir diskusi kita akan mendengarkan kesimpulan oleh Pak Tobi. Pemirsa The Safe Ministry, realitas yang kita tidak bisa sangkal sejak dulu adalah bahwa bahkan sebelum kita dilahirkan pun Allah sudah mengasihi kita. Dia sudah membuat rencana-rencana yang terbaik, rancangan-rancangan damai sejahtera agar kita mengenal Dia, agar Dia kita kenal. Dan Dia bertindak sebagai gembala yang baik. Dia selalu mencari kita ketika kita tersesat, ketika kita membutuhkan makanan untuk rohani kita, untuk jasmani kita. Dia bertindak sebagai gembala yang baik. Yang ditunggu adalah apa respon kita agar kita tidak seperti jemaat Laodikia yang suam-suam kuku. Pemirsa The Safe Ministry, keperluan kita, kebutuhan kita akan tinggal di dalam Tuhan itu hanyalah terjadi jika kita memang menyediakan waktu untuk merenungkan sudah seberapa baik sebenarnya hubungan kita dengan Allah. Ya, apakah yang kita lakukan? Apakah pelayanan yang kita lakukan? Kesibukan di gereja, ya, kesibukan yang kita lakukan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, apakah itu memang benar-benar kita lakukan oleh karena kita merasakan ya keterpanggilan kita di mana Allah sudah mengasihi kita, atau itu kita lakukan hanya karena demi kewajiban kita. Ya, mungkin kita sebagai anggota gereja, mungkin kita bahkan sebagai pegawai jemaat, sebagai majelis, sebagai pendeta. Apakah itu kita lakukan oleh karena jabatan kita? Ya, atau apakah itu kita lakukan memang oleh karena kita menyadari bahwa kita pun rindu menyampaikan hal-hal yang baik, yang benar kepada orang lain, sama seperti Allah sudah mengasihi kita. Dia sudah memberikan hal yang terbaik bagi kita, maka kita terpanggil secara otomatis ya untuk menyampaikan itu. Merenungkan itu, kita akan tiba kepada satu kesadaran. Yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak tiba kepada satu kesadaran, kita merasa bahwa kita kaya, kita merasa kita tidak kekurangan apa-apa, padahal kita apa? Kita miskin, buta, telanjang, ya. Kita sebenarnya membutuhkan Allah. Oleh karena itu pemirsa The Safe Ministry, sama seperti pokok anggur tadi itu, kalau rantingnya terpisah dari pohonnya, apa yang bisa dibuat oleh ranting itu? Oleh karena itu, hanyalah melalui berhubungan selalu dengan Roh Allah, ya, mengizinkan Roh Allah tinggal di dalam kita, itulah satu-satunya cara agar kita sebagai ranting tetap bertumbuh, ya, tetap menghasilkan buah, oleh karena kita tinggal di dalam pokok anggur yang hidup itu. Biarlah kiranya kita selalu menjadi tempatnya Roh Allah untuk tinggal di dalam kita, sehingga apa? Sehingga hubungan kita dengan Allah jelas, benar-benar hangat, benar-benar panas, bukan suam-suam. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru atas kasih Allah yang begitu besar sehingga membawa kita kepada hubungan kita kepada Tuhan yang kuat dan pertobatan. Kita akan tutup di dalam doa yang akan dipimpin oleh Pak Tobi. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Engkau mengungkapkan realitas kami yang sesungguhnya. Sesungguhnya kami suam-suam kuku Tuhan. Oleh karena itu kami membutuhkan salep mata darimu Tuhan. Membutuhkan jubah Tuhan untuk menutupi ketelanjangan kami. Biarlah kiranya kami menyediakan waktu menyadari kemelaratan kami Tuhan, kemalangan kami, kemiskinan kami. Sehingga Engkau memperkaya kami Tuhan. Engkau menutupi kami dengan jubah kebenaran. Biarlah kami tinggal di dalam Engkau Tuhan sebagai pokok anggur yang hidup, sehingga kami pun boleh tetap berbuah, tetap menjadi pohon yang produktif dan menghasilkan berkat bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang baik ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan selalu senang tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Terberkatilah kami semua bersama pemirsa The Safe Ministry, agar kami Tuhan memiliki hubungan yang kuat dengan Allah, menyadari kebutuhan kami akan tinggal di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai diskusi sekolah sahabat kita pada pelajaran minggu ini. Kami juga mengingatkan kepada pemirsa The Safe Ministry, jangan lupa untuk suka dengan video kami, bagikan video ini kepada orang-orang sekitar, dan juga tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. memberkati.